Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di Wakaf Talks, ngobrol asik bersama Wakaf Salman. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol asik bersama salah satu narasumber yang sudah tidak lain lagi dan tidak asing lagi, yaitu Mas Rian Faisal. Assalamualaikum Mas Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat nih Kang Lutfi. Oke, dan akhirnya sudah melepas masalah lajangnya. Alhamdulillah. Karena pernikahan saya dan Kang Rian itu cuma beda 1 minggu. Oke, kita akan bahas suatu topik yang nggak lazim di masyarakat, tapi dirasa penting banget untuk kita ketahui tentang serba-serbi wakaf. Nah, sebelumnya saya pengen memperkenalkan dulu nih narasumber kita yang sudah tidak lain lagi dan tidak asing lagi gitu. Beliau adalah Kang Rian Faisal, Matematika 2009 dari Institut Teknologi Bandung. Kang, katanya lagi menempuh S2 ya? Iya, alhamdulillah ini dapat kesempatan, dapat rezeki lah ini Masya di Allah. bulan ini untuk mulai kuliah lagi S2 gitu. Oh, di mana tuh Kang? ITB juga, tapi ini juniornya, jadi Oh, ITB adik. apa itu? ITB Ahmad Dahlan gitu. Oh. Jadi, kampusnya di Ciputat. Terus alhamdulillah dapat beasiswa namanya Masjid Scholarship, jadi beasiswa untuk DKM masjid, dan sekarang ini lagi ambil jurusan keuangan syariah. Masya Allah. Berarti pas banget ya kalau misalkan kita mengundang Kang Rian Faisal atau Mas di kajian di Wakaf Talks kali ini. Gue kebiasaan jadi moderator kuluf, jadi mohon maaf ya. Nah, kita akan ngebahas tentang apa itu wakaf. Jadi, oke teman-teman, sahabat penerima sekalian, kita akan mulai topik yang pertama, yaitu tentang apa itu wakaf. Oke, sekarang kalau misalkan cuma dengan 3 kata, wakaf itu apa sih gitu? Cuma 3 kata, kira-kira apa Kang? Generator amal soleh. Generator amal soleh. Nah, kenapa pakai kata-kata itu? Karena kenapa generator pertama? Yang namanya generator kan menghidupkan mesin ya, Kang ya. Menghidupkan mesin, ya ngebuat suatu sistem itu terus berjalan gitu. Dan kenapa amal soleh? Ya karena wakaf ini ibadah. Dan ketika digabungkan generator amal soleh, maka alhasil insya Allah ketika orang berwakaf, insya Allah amalnya terus mengalir begitu. Oke, pada esensinya seperti mesin. Nah, kalau generator habis bensin itu gimana tuh? Berarti perlu diisi kan? Oke, berarti teman-teman jangan ragu untuk berwakaf ya kalau gitu. Nanti masih kurang isi bensinnya gitu. Nah, kenapa sih kalau misalkan si generator amal soleh ini penting gitu? Oke, ya apa sih urusannya sih mesti berwakaf gitu? Ya kan nggak lazim gitu ya bagi teman-teman sahabat penerima gitu yang baru dengar wakaf apa sih? Kebayang mungkin kayak kuburan, masjid, atau mungkin madrasah kayak gitu lah. Apa sih wakaf itu penting? Kenapa wakaf itu penting ya? Nah, sebetulnya sih kuncinya bukan di wakafnya sendiri gitu ya, tapi di membelanjakan hartanya di sini gitu ya, membelanjakan hartanya, dan membelanjakan harta ini bisa berbagai macam sebetulnya pilihannya. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Nah, yang menjadi primadonanya wakaf, ya bisa dikatakan wakaf ini sedekahnya premium. Jadi sekali kita sedekah, insya Allah terus ada tuh investasi amal solehnya ke si pewakif ya. Ya sebutannya sebetulnya donatur dari wakaf itu namanya wakif. Kalau donatur zakat amil gitu, ada sebutannya masing-masing. Tapi ya pada intinya mereka semua dermawan yang mendermakan hartanya memang di jalan Allah untuk mengharapkan ridho dan amal soleh. Oke gitu. Berarti kalau gitu misalkan gini, saya sedekah gitu, kemudian dia ngalir terus pahalanya, maka itu disebutnya wakaf gitu ya. Betul. Oke. Emang apakah ada syarat tertentu gitu? Misalkan saya sedekahin, kan sedekah itu bisa pakai senyuman gitu. Saya bisa nggak wakafin senyuman saya gitu kan? Bisa aja kan gitu. Bisa. Nah, bisa dibunuh gua. Bisa dibunuh. Itu gimana tuh? Iya, kalau sedekah mah bisa ya dengan senyuman, karena sedekah baik materi non materi bisa disalurkan begitu. Tapi kalau yang namanya wakaf, prinsipnya wakaf sederhana sih sebetulnya.
tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya. Nah, kalau misalkan senyuman kan kita nggak bisa sedekahkan, nggak bisa ditahan ya, terus disedekahkan hasilnya pasti yang namanya senyuman ya sudah gitu, membuat orang senang. Tapi kalau yang namanya wakaf, ini tanggung jawabnya lebih besar nih ketika seorang itu sudah memberi amanah kepada nazir. Nah, ini nazir apalagi nih? Nazir itu lembaga yang mengelola dana wakaf. Di sini Wakaf Salman lah contohnya salah satunya. Ketika seorang wakif mewakafkan hartanya kepada nazir, maka sudah menjadi tanggung jawab nazir itu untuk mengelola harta si wakif itu gitu. Nah, dari segi bahasa sendiri kan wakaf itu berhenti ya, wakof gitu ya, tanda berhenti kalau ngaji gitu. Nah, ini apanya yang berhenti? Yang berhenti adalah kepemilikan harta dari harta dari yang diwakafkan itu gitu. Ketika orang punya uang tunai sekian rupiah, maka sekian rupiah itu ketika diwakafkan ya sudah bukan jadi milik dia, tapi menjadi milik umat dan Allah Subhanahu wa taala. Dan si harta yang diwakafkan itu sudah menjadi tanggung jawab nazir untuk dikelola. Nanti masuk lagi tuh pilihannya, ada wakaf yang melalui uang, ada yang wakaf uang gitu. Itu nanti bisa dieksplor lebih lanjut gitu. Oke. Jadi itu kebayang kayak kalau misalkan saya tidak bisa menahan pokoknya berarti itu bukan wakaf gitu. Itu kayak sedekah biasa gitu ya. Betul. Oke. Nah, tadi saya dengar ada wakaf uang sama melalui uang gitu. Emang bedanya apa? Terdengar sih sama saja. Ya, terdengarnya sama aja ya. Cuman yang lagi hot-hotnya nih yang baru kita dengar kan wakaf uang ya. Iya nih, buat bangun infrastruktur. Betul, itu isu yang dari pemerintah ya, yang Gerakan Nasional Wakaf Uang gitu. Jadi ya dari kata-katanya aja ya, tadi ada wakaf uang dan melalui uang. Ketika yang namanya wakaf uang, maka yang diwakafkan ya uangnya gitu. Uangnya ini yang ya tadi balik lagi ke prinsip utama yang harus ditahan pokok uangnya dan harus disedekahkan hasil pengelolaan uang itu gitu. Kalau misalkan wakaf melalui uang, maka wakafnya dibelanjakan proyek ataupun aset. Nah, ini proyek ini bisa bangun sekolah, bangun rumah sakit, bangun sarana umum, jembatan darurat gitu, bangun sarana-sarana umum lah yang untuk masyarakat, sanitasi juga bisa sebetulnya, toilet umum itu juga bisa. Itu bisa dikatakan wakaf melalui uang gitu. Oke. Berarti kalau gitu kayak ibarat investasi aja gitu. Iya, ya yang namanya pasif amal ya, amal itu. Jadi kayak saya invest gitu misalkan anggaplah 10 juta gitu ya untuk satu project gitu. Nanti kan biasanya di tahun keberapa ada return gitu. Nah, kalau misalkan wakaf ini apakah dia bisa dalam tanda kutip gitu kita dapat untung nggak sih? Dalam artian ya mau itu amal soleh gitu ya maupun harta itu mungkin nggak sih gitu? Oke. Tadi kan wakaf berdasarkan apa ya istilahnya, wujud ya, uang atau melalui uang gitu. Kemudian dibagi lagi, wakaf ini menjadi beberapa tipe nih, Kang Lutfi. Ada wakaf hoiri yang ketika diwakafkan ya sudah putuslah kepemilikannya gitu, langsung milik umat. Tapi ada juga wakaf ahli. Apa itu? Wakaf ahli ini ketika dia mengamanahkan asetnya untuk diwakafkan, maka dia akan minta sebagian dari hasil pengelolaannya itu untuk ahli warisnya. Oh, bisa? Iya, itu makanya tadi ketika Kang Lutfi nanya apakah wakaf ini bisa ada return of investment-nya lah katakan ya, itu untuk baik yang mewakafkan ataupun untuk ahli waris. Nah, itu bisa masuk ke si wakaf ahli ini, tapi syaratnya lagi-lagi harus porsinya lebih banyak untuk umat. Katakanlah 100%, maksimalnya ya 51% untuk umat, 49% untuk ahli waris gitu. Oke, berarti bisa itu bisa ngambil spesifik untuk ngambil tanda kutip bagian untuk keluarga kita gitu ya. Betul. Oh, berarti menarik banget itu. Nah, kalau misalkan bedanya dengan zakat apa? Apakah zakat itu bisa kayak gitu juga nggak? Kalau zakat, prinsipnya terima kasih.
Jadi Oke, sama-sama. ketika kita ya misalkan ambil zakat itu menerima, maka barangnya itu atau uang tunainya itu harus dikasih lagi, harus disalurkan. Jadi pasti habis lah gitu istilahnya. Dalam satu waktu, dalam satu periode itu yang namanya zakat ketika disalurkan pasti habis untuk didistribusikan ke 8 asnafnya gitu. Oke, berarti kalau saya tangkap perbedaan wakaf sama zakat tuh, kalau zakat kamu ngasih duit, tuh habis. Tapi kalau wakaf, nih dikasih, nah itu bakal abadi tanda kutip selamanya gitu. Iya. Oke, berarti menarik banget ya sahabat pendengar bahwa bedanya wakaf sama zakat adalah kalau misalkan zakat ciri hartanya itu habis. Tapi kalau misalkan wakaf itu ciri hartanya akan selalu ada. Oke, nah sekarang saya pertanyaan menariknya kayak gini. Sekarang kok muncul produk-produk uang wakaf yang aneh-aneh gitu. Nah, apakah misalkan ini kan ada wakaf mobil gitu kan baru gitu, wakaf uang untuk infrastruktur gitu. Sebenarnya emang bisa wakaf tuh kayak gitu? Maksudnya kayak produknya aneh-aneh gitu. Kalau zakat tuh kan spesifik di 8 asnaf gitu. Iya. Berarti masuknya ke wakaf benda bergerak ya? Kan kalau misalkan tanah gitu terus masjid, ya kan yang pemahaman masyarakat 3M ya, makam, masjid, madrasah gitu. Itu wakaf-wakaf benda tidak bergerak. Kalau misal tadi yang Kang Lutfi bilang kan benda bergerak, mobil gitu ya, termasuk sama apa lagi tadi produk-produknya yang di ya ada asuransi wakaf gitu kan. Penasaran juga ini. Iya, ya berarti asetnya bergerak ya dengan ya dalam tanda kutip bergerak gitu. Uang tunai kan diinvestasikan dia bergerak gitu ya. Nilainya juga bergerak gitu. Nah, ini masuknya ya tadi kembali ke wakaf berdasarkan wujudnya wakaf uang gitu Kang. Jadi yang tadi sempat dinotis bahwa ada gerakan nasional wakaf uang. Nah, itu pemerintah sebetulnya mengajak masyarakat ini apa ya? Istilahnya memberi kemudahan ke masyarakat kalau misalkan wakaf itu bisa dengan uang tunai yang dimilikinya dengan besaran berapapun gitu. Jadi yang nggak harus dia harus nabung nunggu punya tanah baru diwakafkan gitu. Harus dia nabung punya tanah bikin masjid baru diwakafkan gitu. Berarti as simple as that. Jadi kayak misalkan ada di e-wallet kita langsung aja bikin QR code gitu. Betul. Nggak kayak punya tanah dulu lah, punya sapi dulu lah baru diwakafkan. Iya. Apalagi kan sekarang udah digital banget ya. QRIS, e-wallet, e-commerce pun juga udah ada beberapa fitur untuk donasi zakat, infak, sedekah dan wakaf gitu. Nah, itu dipermudah sebetulnya dengan gerakan wakaf uang gitu. Nah, itu sebetulnya lebih mudah. Oke. Nah, saya penasaran, kalau di wakaf sama sendiri ada nggak sih produk kayak gitu? Untuk wakaf uang ya? Iya. Oke. Kalau di wakaf sama sendiri kita dari 2019 akhir sebetulnya mengembangkan program wakaf uang ini. Bentuknya adalah wakaf produktif. Jadi wakaf Salman punya sekian rupiah uang yang memang dikumpulkan khusus amanahnya untuk pengembangan wakaf produktif. Nah, dari situ wakaf Salman mencari UMKM yang sekiranya potensial. Nah, UMKM ini sebetulnya memang wakaf Salman ini tidak membiayai UMKM yang baru merintis ya Kang Lutfi, karena apa ya, kembali lagi ya ke prinsip awalnya wakaf bahwa pokoknya ditahan dan sedekahkan hasilnya. Ketika kita bicara mempertahankan pokoknya, ini kan kalau soal bisnis resiko ya, ininya ya, kita pembicaranya terkait resiko. Sekarang mana yang lebih beresiko, usaha kedai kopi yang baru mulai dari nol atau yang dia sudah berjalan 2-3 tahun, kita udah kelihatan hasilnya lah gitu. Kira-kira mana yang lebih beresiko? Kalau lebih gede pasti yang baru mulai gitu. Nah, dari situ wakaf Salman berangkat, kita melihat UMKM potensial yang pertama dia sudah punya jam terbang istilahnya, ya 2-3 tahun dia sudah berjalan usahanya, secara manajerial pun dia baik gitu ya pencatatannya, supaya kita bisa monitoring evaluasi juga nantinya gitu. Dan yang ketiga
dia sudah punya pasar, sudah punya konsumen. Itu sih tiga poin yang akhirnya kita angkat. Nah, bicara tentang pengembangan di wakaf Salman tadi, yang wakaf uang dan akhirnya berkembang menjadi wakaf produktif, wakaf Salman itu mengembangkan usaha namanya Lumens Kopi Masjid. Nah, ini produknya ada di depan. Ya, jadi sponsor dulu ya gitu. Nah, kalau saya disuruh nih, Iya. disuruh minum gitu, jadi kita minum aja gitu. Saya juga agak Kering juga lumayan nih. Emang pernah gitu kita ngomong dikasih minuman gitu. Iya. Biasanya beli sendiri gitu. Betul. Oke, jadi teman-teman, ini adalah salah satu produk UMKM dari Wakaf Salman, namanya Lumens Kopi Masjid. Tempatnya di mana? Ada di Masjid Salman ITB. Ini signature-nya Wakaf Salman gitu. Jadi mau coba silahkan cek saja di @lumenskopimasjid. boleh diminum. Oh silakan. Saya juga belum minum. Sabur abu. Nah, seger. Nah, ada satu lagi. Jadi ada satu produk lagi dan ini juga dekat banget dari Lumens Kopi Masjid, yaitu namanya Acep Express. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman makan ayam kecap gitu ya kan biasanya tuh ya normal lah gitu. Nah, itu hitam. Nah, ini kalau kita buka ya gitu. Tuh, hitam banget tuh. Ya jangan kayak hati gue hitam gitu ya. Astagfirullahaladzim gitu. Ya gue bener dosa gitu. Astagfirullah gitu. Jadi curhat di sini. Ya sih mau gimana lagi ya, sih dikasih panggung misalnya. Nah jadi teman-teman kalau misalkan ngeliat ini makanan tuh hitam gitu ayam, tapi enak loh. Nah kalau misalkan saya rekomendasiin gitu ya, makannya ini harus dengan yang manis gitu. Kenapa? Sambal tuh pedes tenan gitu. Jadi kalau misalkan bagi teman-teman yang bukan sambal mania gitu ya, saya rekomendasikan untuk mencari pertolongan pertama. Dan kalau misalkan bagi teman-teman yang pengen merasakan pedesnya kayak gimana, nah Acep Express itu merupakan satu sambal yang luar biasa gitu. Kang Ivan, tolong ada sediakan sambal yang tidak zolim, saya pengen pesen juga. Nah, jadi itu teman-teman, ini adalah salah dua dan dari produknya UMKM Wakaf Salman. Gitu. Oke, paling saya boleh lanjutkan ke mungkin closing statement gitu ya. Oh, boleh. Oke, jadi kita udah melihat nih ada dua produk yaitu Lumens Kopi Masjid dan Acep Express gitu. Nah, menurut kalian sendiri, wakaf itu bisa berkembang sampai sejauh apa sih gitu? Kerennya wakaf itu gimana sih? Oke. Ini saya sharing program project yang dilakukan oleh Wakaf Salman aja ya. Jadi dari 2016 Wakaf Salman ini berdiri gitu. Dari 2016 Wakaf Salman mulai aktif menghimpun dana wakaf, meliterasikan wakaf ke masyarakat luas. Itu kami memulai dengan program wakaf kompleks rumah sakit Salman Hospital gitu. Ya bayangkan maksudnya dengan satu lembaga wakaf aja yang baru berdiri 4 tahun lah berarti hitungannya nih. Kita baru berjalan di 2020 akhir kemarin baru 4 tahun gitu. Itu sudah berani mengangkat program awalnya pembangunan rumah sakit tipe C yang terdiri dari 4 lantai, maksudnya nggak main-main gitu kan. Kita bisa mendukung kesehatan lah di situ, sisi kesehatan. Kemudian masuk ke 2019 Wakaf Salman banyak melakukan kolaborasi, ada pendidikan, kita bangun sekolah di Tugu Alam untuk adik-adik yang butuh jarak pakai C. Kemudian kita kembangkan juga PAUD Hairina itu di daerah Bandung tapi agak jauh ya 10 km dari kota Bandung. Pendidikan juga gitu, itu pendidikan. Kemudian masuk 2020 kemarin ketika pandemi bulan Maret sampai dengan hari ini Wakaf Salman tuh kontribusi di penanganan pandemi ya, penanganan COVID itu dengan APD-nya, dengan itu APD dari UMKM, Kang Lutfi, dari pemberdayaan UMKM. Mereka memang sengaja untuk berkontribusi kepada Wakaf Salman membuat alat pelindung diri gitu ya dari produk lokal nih. Kemudian ada juga hand washer portable, terus banyak lagi bantuan siaga bencana pun kita juga berkontribusi di sana. Nah bayangkan
dari satu lembaga wakaf aja yang baru 4 tahun berjalan, kemudian isinya alhamdulillah anak-anak muda ya, Kang Lutfi. Ada 30-40 orang saat ini anak muda di Wakaf Salman itu bisa bergerak dengan berbagai macam program tadi, memajukan pendidikan, kesehatan. Kita juga aktif bangun masjid, kan program-programnya juga sekarang ada 1000 masjid, 1000 desa, 1 juta pohon, kemudian 1000 UMKM. Itu memang mimpi ya, mimpi yang bisa dibilang wah lah gitu. Kan kita namanya mimpi setinggi langit supaya jatuhnya di antara bintang-bintang gitu ya. Asik. Nah itu ya sejauh apa potensi wakaf ya sejauh itu sebetulnya gitu. Sejauh mimpi yang kita pikirkan setinggi langit itu. Karena kalau misalkan dari satu lembaga wakaf aja sudah bisa menjalankan banyak program yang powerful, gimana kalau misalkan kita kolaborasi lembaga-lembaga wakaf yang lain, lembaga-lembaga sosial yang lain, pemerintah gitu ya, pentahalik strategi lah, akademisi, bisnismen, komunitas, government sama media saling bersatu menguatkan wakaf, meliterasikan wakaf. Ini literasi wakaf dari pemerintah rendah banget nih, Kang Lutfi, nilai kita 50,69. Itu kalau di UAS kita harus ngulang lagi mata kuliahnya ya. Nah, tahun depan kita mulai. Tahun depan kita ngulang tuh. Itu ya betul, memang kita harus mengulang-ulang literasi ini supaya memang masyarakat itu sadar gitu. Masyarakat sadar bahwa wakaf merupakan generator amal soleh yang memiliki kekuatan membangun negeri. Itu makanya di sini Wakaf Salman mengajak para penderma seluruh Indonesia untuk bisa bersama membangun negeri. Mantap sekali. Di zaman yang serba mudah, gimana sih caranya kalau misalkan sahabat penderma itu pengen berwakaf? Baik. Sekarang Wakaf Salman punya berbagai macam platform, Kang Lutfi. Di antaranya di website kita wakafsalman.or.id. Di sana ada berbagai macam campaign. Teman-teman bisa langsung akses webnya, kemudian pilih program donasi apa yang memang sekiranya teman-teman butuhkan untuk kontribusi di sana. Sebenarnya check out di marketplace ya? Betul, itu juga berbagai macam payment point, berbagai bank juga bisa di situ. Ataupun mau langsung transfer. Mau langsung transfer ini bisa kunjungi Instagramnya Wakaf Salman @wakafsalman.itb. Nanti di sana bisa langsung hubungi customer service-nya untuk bisa tanya rekening untuk transfernya. Oke, quick question. Nah, Kang Rian, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan cepat. Saya akan memberikan 2 pertanyaan, cuma pilih salah satu dan jawablah alasannya kenapa. Oke, siap? Siap. Bangun masjid atau bangun rumah sakit? Bangun masjid. Kenapa? Karena dari masjid peradaban itu dibangun dan pemuda adalah penggeraknya. Nah itu jadi tagline Wakaf Salman, Kang Lutfi. Di sini kami punya program 1000 masjid namanya. Di antaranya ada Masjid Laut Sedua, ini masjid yang kumpulan para mu'alaf di sana. Kemudian ada Masjid Salman Rasidi, masjid yang lokasinya di kompleks Rumah Sakit Salman Hospital. Ada juga Masjid Ibaraki, ini yang paling jauh nih Kang Lutfi, ada di Jepang. Kita bantu teman-teman mu'alaf dan juga teman-teman muslim yang aktif di Jepang untuk bisa memakmurkan masjidnya lebih luas lah gitu. Dan masjid yang lainnya lebih banyak lagi. Singkat aja kayak gini ya. Teks banget dari Kang Taufik ya. Oke lah, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya. Wakaf digital atau wakaf datang ke booth? Wakaf digital. Kenapa? Karena saya kan mager ya, jadi enakan langsung pakai gadget, langsung klik, langsung transfer. Nggak tertarik itu ketemu seperti gitu. Kang Lutfi aja. Oh, punten, istriku puntennya ampura. Saya tidak ini buat briefing dari Kang Taufik, tolong jangan, tolong saya nggak mau tidur di luar. Punten, ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Bantu dengan tenaga atau bantu dengan dana? Bantu dengan dana. Kenapa? Balik lagi saya mager Kang Lutfi. Jadi ya apa yang saya punya aja lah dulu gitu ya. Kalau misalkan tenaga kan butuh waktu ya. Sementara saya juga sibuk gitu orangnya. Ya. Oke. Pilih kopi atau pilih teh?
Teh itu Sunda banget saya. Kopi. Kenapa? Saya, Sama makan juga? Enggak. Oh enggak. Saya suka yang manis, agak-agak pahit gitu. Kan kopi kan pahit. Ini tapi kan manis pakai susu ya. Oh, jadi es kopi lumayan dapat Anda saksikan di Oke, kopi lumayan dapat Anda beli di Masjid Sama ITB. Tersedia di GoFood ataupun Grab Shop. Terima kasih Kang Rian sudah berkenan hadir di Wakaf Talks Sama-sama, Wakaf Kang Salman gitu. Nanti jangan lupa berwakaf dan jangan lupa juga like apalah itu share dan lain-lain lah. Saya bukan YouTubers, maaf gitu. Saya Ya, moderator insya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.